Om Swastiastu, salam sejahtera, salam harmoni. Saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang pada kesempatan ini menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran konstruktivisme. Namun, sebelum saya menjelaskan media pembelajaran konstruktivisme, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Sayu Nyaman Pujayanti, NIM 1912011010, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Apa itu model pembelajaran konstruktivisme? Model pembelajaran konstruktivisme merupakan salah satu teori tentang proses orang belajar. Teori ini memandang seseorang sebagai makhluk yang aktif dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran konstruktivisme. Menurut Wena, ada 4 karakteristik model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, keterlibatan siswa secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan atau mengonstruksi sendiri konsep yang sedang dikaji melalui penafsiran. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas bersama. Yang keempat, pada dasarnya untuk menjadi kreatif seseorang harus bekerja keras, berdedikasi tinggi, antusias, serta percaya diri. Kemudian, ciri-ciri penerapan model pembelajaran konstruktivisme. Menurut Iskandar, ciri-ciri penerapan model pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran adalah individualistik, derajat, sistematisasi, metodologi, pemahaman, tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan motivasi. Individualistik maksudnya tugas-tugas disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Derajat sistematisasi maksudnya pembelajaran secara sistematis, tetapi lingkungan kelas memberi peluang pada siswa untuk melakukan eksplorasi. Metodologi maksudnya bahan ajar dan metodologi diarahkan pada keterampilan kognitif. Pemahaman maksudnya menekankan pada pemahaman dan kebermaknaan. Nah, tujuan pendidikan maksudnya menerapkan kecerdasan dalam mengambil keputusan dan dapat berinovasi. Tujuan pembelajaran maksudnya menekankan perkembangan total atau sensori motor, kemampuan kognitif, dan bahasa. Pengelolaan kelas maksudnya siswa lebih banyak melakukan latihan secara individu dalam belajar dan guru bertindak sebagai fasilitator. Motivasi maksudnya keinginan siswa dari dalam dirinya sendiri lebih diutamakan, bukan motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar. Selanjutnya, aspek-aspek pembelajaran konstruktivisme. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran konstruktivisme menurut Jean Piaget. Ada 3, yaitu 1. Adaptasi baik secara asimilasi atau akomodasi. Yang kedua, konsep pada lingkungan. Yang ketiga, pembentukan makna. Nah, asimilasi yang dimaksud di sini adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Bila dalam proses asimilasi seseorang tidak dapat mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya, maka terjadilah ketidakseimbangan. Akibat ketidakseimbangan itu, maka tercapailah akomodasi dan struktur kognitif yang ada yang akan mengalami atau munculnya struktur yang baru. Dengan demikian akan ada perkembangan dalam tingkat pengetahuan siswa. Dalam pembelajaran dengan model konstruktivisme, menurut Vygotsky, pengetahuan dikonstruksi secara kolaboratif antar individual dan keadaan tersebut dapat disesuaikan oleh setiap individu. 2 prinsip penting yang ditekankan oleh Vygotsky. Yang pertama, mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial yang dimulai proses pencanderaan terhadap tanda sampai kepada tukar-menukar informasi dan pengetahuan. Yang kedua, zona of proximal development. Pembelajar sebagai mediator memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip
dalam penerapan model konstruktivisme. Menurut Tan Saulus, ada 7 prinsip dalam penerapan model konstruktivisme. Yang pertama, lebih berkepentingan dengan belajar, bukan mengajar. Yang kedua, mendorong inisiatif pembelajar. Yang ketiga, menganggap pembelajar sebagai penentu. Yang keempat, mendorong munculnya rasa keingintahuan secara alamiah. Yang kelima, memperhitungkan kepercayaan, sikap, dan motivasi pembelajar dalam mendorong mereka belajar. Yang keenam, menganggap belajar sesuatu yang baru. Yang ketujuh, belajar adalah aktif dan memerlukan orang lain dalam pelaksanaannya. Menurut Tan Saulus, ada 7 prinsip dalam penerapan model konstruktivisme. Yang pertama, lebih berkepentingan dengan belajar, bukan mengajar. Yang kedua, mendorong inisiatif pembelajar. Yang ketiga, menganggap pembelajar sebagai penentu. Yang keempat, mendorong munculnya rasa keingintahuan secara alamiah. Yang kelima, memperhitungkan kepercayaan, sikap, dan motivasi pembelajaran dalam mendorong mereka belajar. Yang keenam, menganggap belajar sesuatu yang baru. Yang ketujuh, belajar adalah aktif dan memerlukan orang lain dalam pelaksanaannya. Kemudian, implikasi konstruktivisme terhadap proses belajar mengajar ada 2, yaitu makna belajar dan peran belajar atau murid. Makna belajar dalam arti belajar merupakan proses aktif pelajar mengonstruksi arti teks, dialog, dan pengalaman fisis. Peran pelajar atau murid dalam arti pelajar mencari arti sendiri dari sesuatu yang mereka pelajari. Selanjutnya, rancangan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, identifikasi prior knowledge dan miskonsepsi. Identifikasi awal terhadap gagasan intuitif yang mereka miliki terhadap lingkungannya dijaring untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan akan munculnya miskonsepsi yang menghinggapi struktur kognitif siswa. Identifikasi ini dilakukan dengan tes awal atau interview. Yang kedua, penyusunan program pembelajaran. Program pembelajaran ini dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran. Ketiga, orientasi dan elicitasi. Situasi pembelajaran yang kondusif dan mengasyikkan sangatlah perlu diciptakan pada awal-awal pembelajaran untuk membagikan minat mereka terhadap topik yang akan dibahas. Keempat, refleksi. Dalam tahap ini, berbagai macam gagasan-gagasan yang bersifat miskonsepsi yang muncul pada tahap orientasi dan elicitasi direfleksikan dengan miskonsepsi yang telah dijaring pada tahap awal. Kelima, restrukturisasi ide. Restrukturisasi ide mengacu pada 3 hal, yaitu tantangan, konflik kognitif, dan diskusi kelas, serta membangun ulang kerangka konseptual. Tantangan maksudnya siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang gejala-gejala yang kemudian dapat diperagakan atau diselidiki dalam praktikum. Konflik kognitif dan diskusi kelas maksudnya konflik kognitif dan diskusi kelas, siswa akan dapat melihat sendiri apakah ramalan mereka benar atau salah. Mereka didorong untuk menguji keyakinan dengan melakukan percobaan. Nah, bila ramalan mereka meleset, mereka akan mengalami konflik kognitif dan mulai tidak puas dengan gagasan mereka. Kemudian mereka didorong untuk memikirkan penjelasan paling sederhana yang dapat menerangkan sebanyak mungkin gejala yang telah mereka lihat. Usaha untuk mencari penjelasan ini dilakukan dengan proses konfrontasi melalui diskusi dengan teman atau guru yang pada kapasitasnya sebagai fasilitator dan mediator. Membangun ulang kerangka konseptual, maksudnya siswa dituntut untuk menemukan sendiri bahwa konsep-konsep yang baru itu memiliki konsistensi internal. Menunjukkan bahwa konsep ilmiah yang baru itu memiliki keunggulan dari gagasan yang lama. Keenam, aplikasi. Meyakinkan siswa akan manfaat untuk beralih konsepsi dari miskonsepsi menuju konsepsi ilmiah. Yang ketujuh, review. Review dilakukan untuk meninjau keberhasilan strategi pembelajaran yang telah berlangsung dalam upaya meredukasi miskonsepsi yang muncul pada awal pembelajaran. Kemudian, dalam perspektif konstruktivisme, proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas harus menekankan 4 komponen kunci.
Yang pertama, peserta didik membangun pemahamannya sendiri dari hasil belajarnya, bukan karena disampaikan atau diajarkan. Yang kedua, pelajaran baru sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial. Yang keempat, penugasan-penugasan dalam belajar dapat meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran. Pengembangan berbagai model mengajar sampai pada pelibatan dan pemberian kesempatan peserta didik untuk melakukan eksplorasi keilmuan ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan-perubahan worldview pada anak dan mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, dalam pendidikan dikenal 3 worldview. Yang pertama, aliran organis, yaitu aliran yang menekankan bahwa belajar itu harus lebih memberi kesempatan pada peserta didik untuk aktif. Kemudian yang kedua, aliran mekanis, yaitu aliran yang menekankan lingkungan aktif pada anak-anak yang pasif. Yang ketiga, aliran kontekstualis yang menekankan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya, antara siswa dengan gurunya. Kemudian, tahapan strategi pembelajaran konstruktivisme. Menurut Wena, terdapat 5 tahapan strategi pembelajaran konstruktivisme, yaitu orientasi, eksplorasi, interpretasi, rekreasi, dan evaluasi. Pada tahap orientasi, guru memberikan arah dan petunjuk bagi siswa tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada tahap eksplorasi, siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang dikaji. Pada tahap interpretasi, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali jika memang hal itu diperlukan kembali. Pada tahap kreasi, siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pemahamannya terhadap konsep, topik, masalah yang dikaji menurut kreasinya masing-masing. Pada tahap evaluasi, guru melakukan evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung terkait sikap dan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi pada saat menjelang pembelajaran berakhir terkait produk kreatifnya. Sedangkan Slavin mengungkapkan 3 tahapan dalam strategi pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, top-down processing. Maksudnya, dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menurunkan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, cooperative learning. Maksudnya, strategi pembelajaran ini lebih berorientasi pada diskusi kelompok kecil. Siswa belajar dengan kelompoknya untuk saling membantu memecahkan problem yang dihadapi. 3. Generative learning. Maksudnya, pada dasarnya strategi ini menekankan integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Ibarat gading pasti ada retaknya. Apa yang saya jelaskan tentu ada kekurangannya. Untuk itu saya memohon maaf. Sebagai akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang masih setia sampai akhir menyaksikan video saya ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan selamat tahun baru 2021. Om Santi 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 Om.